Zaid. Ya, Man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas siapa? Oke, untuk pimpin doa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, selanjutnya Bapak mau ambil daftar hadir dulu ya. Ya, Pak. Sandi Kolopita, Hadir Pak. Mujiza, Hadir Bapak. Melan Ardi, Hadir Pak. Nawirna, Hadir Bapak. Ainun Pataya, Hadir Bapak. Fazria, Hadir Bapak. Frida Poli, Hadir Bapak. Wahyu. Izin. Izin Pak. Tapi Jadi satu orang tidak masuk ya. Oke, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan maupun nikmat kesempatan, sehingga adik-adik maupun bapak bisa sampai kelas ini dengan sehat walafiat. Selawat serta salam kita haturkan kepada juga Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, karena Ia telah memberikan juga kita dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, tidak tahu apa-apa, sampai di zaman ini yang penuh ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah Bapak bersyukur adik-adik sampai sekarang ini masih antusias untuk menuntut ilmu. Oke. Kita akan membahas tentang materi dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang bab 5, yaitu tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke. Materi ini memiliki tujuan, yaitu siswa mampu memahami tentang profil tokoh dari gaya kepemimpinan ini. Yang kedua, siswa mampu mengetahui juga tentang gaya kepemimpinan tersebut. Yang ketiga, yaitu siswa juga mampu mengetahui tentang poin-poin yang kesalehan tentang tokoh tersebut. Oke. Sebelum itu Bapak mau bertanya, ada yang pernah dengar nama ini? Belum, Pak. Oke. Untuk mengetahui tentang upaya kepemimpinan seseorang, kita harus mengetahui orang tersebut dulu. Oke, maka kali ini Bapak akan menjelaskan tentang profil Umar bin Abdul Aziz. Oke, jadi Umar bin Abdul Aziz ini nama lengkapnya yaitu Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Oke, jadi ini nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz. Ini Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams.
Jadi Umar ini memiliki gelar atau nama panggilan Umar ini. Yang pertama itu Abu Hafs. Abu Hafs. Yang kedua itu Umar II. Umar II. Yang ketiga itu Khulafa Rasyidin yang kelima. Ini kelima. Itu. Umar ini juga dia wafat di Deir Syam'an di Syria pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Umar ini juga ia menghabiskan hidupnya itu sampai ayahnya wafat gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ia memiliki keturunan dari Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ya, makanya dia dijuluki Umar II gitu. Kenapa dijuluki juga Khulafaur Rasyidin yang kelima? Karena para ulama-ulama besar itu melihat bahwa di manhaj itu jalan tentang pemerintahan di Umar bin Abdul Aziz ini samanya dengan Khulafaur Rasyidin yang keempat itu. Maksudnya keempat itu hampir sama. Makanya para ulama-ulama besar itu menjulukinya Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ya. Lalu Umar ini juga pada saat ayahnya wafat, Umar bin Abdul bin Marwan pamannya itu membawanya ke Damaskus untuk menikahkannya dengan putrinya yaitu Fatimah, sehingga mendapat keturunan anak seorang laki-laki yaitu Abdul Malik bin Umar. Ya. Umar bin Abdul Aziz juga ini dia memperoleh pendidikan. Dia juga mempelajari pendidikan itu di Madinah, dan pada saat dia menuntut ilmu pengetahuan tersebut di Madinah, pada saat itu pusat ilmu pengetahuan itu sangat tinggi, dan juga para ulama-ulama besar hadis dan tafsir tersebut juga ada di situ. Jadi ilmu pengetahuannya tentang hadis maupun tafsir itu sangat mempengaruhi dirinya, sehingga dia bisa menjalankan amanah-amanah tersebut, menjalankan ilmu pengetahuannya tersebut dalam kepemimpinannya. Itu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Lalu ini sudah kita mengetahui tentang profil. Lalu bagaimana dengan gaya kepemimpinannya? Gaya kepemimpinannya yang pertama itu Umar bin Abdul Aziz ini dia berkarir di bidang politik maupun pemerintahan, sehingga ia menjadi gubernur di Madinah yang diberikan oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Sehingga kepercayaannya juga terhadap Umar, Al-Walid ini percaya sekali sama Umar bin Abdul Aziz ini, sehingga Al-Walid itu memberikan tugas kepada Umar menjadi pengawas di Masjid Nawawi untuk mengawasi masjid tersebut karena dibongkar bukan karena ada masalah maupun dan lain-lain, bukan karena pada saat itu Masjid Nabawi itu diperintahkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik itu untuk merubah agar lebih indah, sehingga Umar bin Abdul Aziz ini dia diberikan amanah untuk menjadi pengawas tersebut. Karena kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz ini dia seorang bijaksana, dia seorang gubernur yang bijaksana, dia seorang gubernur yang adil, yang sangat memperhatikan tentang masalah-masalah rakyat. Umar juga suka untuk berdiskusi tentang masalah-masalah agama, apalagi ia paling suka bersilaturahmi dengan para
pemerintah, sehingga Al-Walid bin Abdul Malik itu sangat percaya, sangat kagum terhadap Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah itu Umar ini dia menjadi gubernur pada umur 24 tahun Umar. Nah, lalu Umar juga diberikan salah satu amanah, yaitu menjadi khalifah di dinasti Umayyah, yang untuk menggantikannya saudaranya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Gitu. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik itu memimpin sebelum Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Abdul Malik. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik meninggal, sehingga pada saat itu pengangkatan dia sebagai khalifah itu pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Nah, setelah itu di masjid itu para jamaah Jumat itu menanyakan, wahai raja, siapa Amirul Mukminin selanjutnya gitu. Sehingga raja itu mengatakan, wahai Umar bin Abdul Aziz, bangkitlah, bangunlah. Karena di salah satu wasiat tentang Sulaiman bin Abdul Malik tertulis namamu gitu. Sehingga Umar pun berdiri, Umar bangun berdiri, lalu Umar mengatakan, wahai para jamaah, sesungguhnya saya tidak mau sebagai khalifah, karena tidak ada pengangkatan khalifah sebelumnya itu berbicara dengannya gitu. Jadi sebelum dia ketahui itu tidak ada pembicaraan tentang Sulaiman bin Abdul Malik dengan dia tentang pengangkatan khalifah. Ternyata itu sudah ditulis di wasiatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Sehingga para Umar ini juga sangat takut. Dia sangat takut, dia sangat sedih sebenarnya. Umar ini sangat sedih karena menurut dia bahwa keistimewaannya sebagai khalifah itu sebagai tanda musibah, sehingga dia mengatakan kalimat istirja. Kalian tahu kalimat istirja? Coba angkat tangan. Oke, adik Nabirna, apa kalimat istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Umar mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena ungkapannya itu sebagai bentuk musibah. Dia bilang bahwa jabatan itu adalah musibah baginya, sehingga dia pulang ke rumah, dia menangis, dia sedih, dia rasa takut karena dia takut kalau dia tidak bisa memimpin, dia tidak bisa menjaga amanah tersebut. Sehingga dia masuk pertama, anaknya yang Abdul Malik bin Umar itu yang berumur 15 tahun pun masuk ke kamar. Lalu dia tanya, wahai ayah, kenapa kamu? Lalu Umar bin Abdul Aziz ini pun mengatakan, wahai anakku, ayah sedang lelah, sedang letih, tidak seperti lelah biasanya. Karena kenapa? Karena pada saat itu Umar itu pulang dari habis pemakamannya saudaranya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Pada saat itu dia pulang, dia lelah sekali, lalu niatnya untuk tidur. Lalu pada saat itu dia bilang, anakku, ayah mau istirahat, gitu. Ayah mau istirahat, sehingga masuk sholatnya asar. Sholatnya asar, habis itu dia bangun, lalu dia akan sholat asar berjamaah di masjid. Tetapi pada saat itu anaknya itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, siapa yang bisa menjamin kamu sampai di sholat asar gitu. Sehingga terpukullah hatinya Umar, akan sadar bahwa dia memikirkan kebenarannya, maksudnya betul juga apa yang dikatakan anaknya gitu. Sehingga dia membatalkan tidur. Lalu dia bilang, wahai Amirul Mukminin, keluarlah karena para umat sedang menunggumu sebagai Amirul Mukminin. Sehingga Umar pun pergi mendekati anaknya dan mengatakan, wahai anakku, semoga kamu sebagai keturunan yang sangat baik itu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, yang ketiga itu tentang kesolehan. Umar ini saking
Umar ini sangat dipercaya oleh para pemerintah. Karena kenapa? Karena Umar ini juga terlihat bahwa sikap-sikapnya sebagai pemimpin. Yang pertama itu dia itu paling taat kepada Allah, atau dia paling takut kepada Allah. Karena kenapa? Karena dia dari kecil itu sudah diajarkan tentang agamanya, yaitu tentang agama Islam. Itu dia sangat takut, sehingga ketakutannya kepada Allah, dia selalu mengamalkan semua amalan-amalan yang ada di ajaran agamanya, agama Islam. Dia mengamalkan terus gitu, karena dia takut kepada Allah kalau dia tidak melakukan kewajibannya. Oke, yang kedua itu ini tentang taat kepada Allah. Yang kedua itu dia memiliki sikap sopan santun. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dia memiliki sikap yang sopan santun. Dia memberikan para fakir miskin, para orang-orang fakir miskin itu makanan. Betul. Yang kedua dia menyediakan tempat para musafir itu. Karena apa? Karena menurut dia dengan sifat sopan santun ini bisa mengubah diri seseorang sehingga tidak terdapat di dalam dirinya itu sifat sombong, itu sifat-sifat yang tidak baik. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ini selalu menerapkan sopan santun kepada sesama muslim atau sesama manusia. Oke, yang ketiga yaitu dia memiliki sifat demokrat. Jadi demokrat ini seperti dia selalu memperhatikan tentang pemerintahannya. Dia selalu bersilaturahmi, dia selalu memikirkan apa yang terjadi di kondisinya pada saat pemerintahannya. Dia selalu dia selalu mencari solusi-solusi, sehingga dia memiliki sifat demokrat tersebut atau silaturahmi antara pemerintahan atau pemerintah. Yang keempat yaitu dia khalifah yang pemaaf, itu pemaaf. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dia sebagai seseorang khalifah yang sangat pemaaf, begitu. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi ini materi tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, gitu. Sebelum itu ada tentang juga pembahasan tentang prestasinya Umar. Prestasinya Umar. Yang pertama dia mengkodifikasi hadis. Jadi Umar ini dia selalu memperhatikan kondisi-kondisi di hijaznya, yaitu di wilayahnya. Dia selalu memperhatikan, sehingga pada saat pemerintahannya dia selalu mengkodifikasi hadis. Karena kenapa? Karena Umar selalu menemukan banyaknya hadis di mana-mana, sehingga itu terbilang hadis maulud, yaitu hadis maulud. Hadis maulud adalah yaitu hadis palsu, sehingga Umar ini memerintahkan kepada para ulama-ulama besar itu mengumpulkan semua hadis menjadi satu buku, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang ketiga yaitu dia memiliki sifat demokrat. Jadi demokrat ini seperti dia selalu memperhatikan tentang pemerintahannya. Dia selalu bersilaturahmi, dia selalu memikirkan apa yang terjadi di kondisinya pada saat pemerintahannya. Dia selalu mencari solusi-solusi, sehingga dia memiliki sifat demokrat tersebut atau silaturahmi antara pemerintahan atau pemerintah. Yang keempat yaitu dia khalifah yang pemaaf, itu pemaaf.
Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini dia sebagai seseorang khalifah yang sangat pemaaf begitu. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi ini materi tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz gitu. Sebelum itu ada tentang juga pembahasan tentang prestasinya Umar. Prestasinya Umar. Yang pertama, dia mengkodifikasi hadis. Jadi Umar ini dia selalu memperhatikan kondisi-kondisi di hijaznya, yaitu di wilayahnya. Dia selalu memperhatikan sehingga pada saat pemerintahannya dia selalu mengkodifikasi hadis. Karena kenapa? Karena Umar selalu menemukan banyaknya hadis di mana-mana, sehingga itu terbilang hadis maulud, yaitu hadis maulud. Hadis maulud adalah yaitu hadis palsu, sehingga Umar ini memerintahkan kepada para ulama-ulama besar itu mengumpulkan semua hadis menjadi satu buku, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang kedua itu hapuskan diskriminasi pada kaum Mawali. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ia menghapuskan diskriminasi pada kaum Mawali karena pada saat itu ada para kaum bangsa Arab dan juga Mawali, dan Mawali itu memiliki kekacauan pada saat itu, sehingga terjadinya fanatik sebelumnya, sehingga juga disebutkan oleh itu Arabisme karena itu dia kacau antara kelompok gitu, jadi saling menghina antara para kaum bangsa Arab dan Mawali, sehingga Umar bin Abdul Aziz ini menggesekkan masalah-masalah tersebut, sehingga menjadi adanya toleransi umat beragama itu. Jadi dari prestasi ini Umar juga bisa melakukan, sehingga para pemerintah itu sangat mengapresiasikan prestasinya tersebut. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, maka Bapak yang akan bertanya kepada saya atau memberikan satu pertanyaan. Tetapi tulis di satu kertas. Karena kenapa? Karena itu sebagai evaluasi pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan tulis pertanyaannya. Yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang profil tokoh gaya kepemimpinan tersebut, yaitu Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana, Pak? Jadi pertanyaannya yaitu, apa yang Anda atau adik-adik ketahui tentang profil tokoh tersebut, yaitu Umar bin Abdul Aziz? Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang kedua, tulislah yang adik-adik ketahui tentang gaya-gaya kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Sudah? Bapak. Nomor 3 yaitu tulislah poin-poin yang terdapat di kesolehan atau dalam dirinya Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya Bapak harus ya. Iya, Bapak. Wajib. Iya, Bapak.
Oke, Bapak kasih waktu 3 menit sekarang. Sudah? Sudah. Oke, Bapak akan menunjuk 3 orang untuk menjawab soal tersebut. Ya, Pak. Oke, yang pertama itu Prof. Umar bin Abdul Aziz, yaitu adik Nawirna. Ya, Pak. Adik Nawirna, silakan berdiri bacakan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi terkait profil Umar bin Abdul Aziz. Jadi nama lengkap Umar bin Abdul Aziz itu adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Dan kemudian beliau itu lahir di Madinah pada tahun 683 Masehi atau 63 Hijriah dan wafat di Dar Syamsan Syuriah pada tahun 101 Hijriah atau 730 Masehi. Nama panggilan beliau atau gelar Umar antara lain ada Abu Hafs, terus ada Khulafaur Rasyidin, dan juga ada Umar II. Oke, beri tepuk tangan dulu buat nomor 2 yang akan dijawab oleh adik. Siapa yang bisa? Nomor 2 yang bagian tentang gaya kepemimpinan. Oke, adik Fandi. Ya. Jadi dia kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini awal karir, yakni yang pertama Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan. Beliau menjabat sebagai gubernur yang diangkat menjadi gubernur Hijaz di Madinah pada usianya yang baru 24 tahun atau masih sangat muda. Lalu Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat dari khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yakni Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah itu menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewah dan melakukan cara hidup yang sederhana lalu sesuai dengan syariat agama. Sekian. Beri tepuk tangan dulu. Oke, soal yang terakhir yaitu jawaban yang terakhir yaitu akan dijawabkan oleh adik Ainun. Oke, beradik silakan. Itu soal apa, Bapak? Tentang poin-poin kesolehan di dalam dirinya Umar bin Abdul Aziz. Oke. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini Bapak, dia memiliki sifat kesolehan. Yang pertama itu memiliki sifat taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ia itu terbiasa mengamalkan semua perintah agama. Yang ketiga, dia memiliki sifat sopan santun serta sikap yang moderat dan demokrat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini dia adalah seorang khalifah yang berhati lembut dan pemaaf. Ya, tepuk tangan. Oke, jadi sekian dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kesimpulannya yaitu Umar bin Abdul Aziz ini orang yang sangat dipercayakan di dinasti Umayyah saat itu. Jadi dia menjabat hanya 3 tahun gitu sebagai khalifah. Dan gaya kepemimpinannya itu sangat bermanfaat bagi kita sebenarnya, buat kita atau buat adik-adik yang akan insya Allah menjadi generasi pemimpin selanjutnya. Amin. Umar bin Abdul Aziz ini juga memiliki sifat-sifat kesolehan, di dalam dirinya, sehingga itu menjadi contoh atau sebagai panutan kita sebagai orang-orang biasa. Jadi sekian dari materi ini. Semoga adik-adik bisa menerapkan gaya kepemimpinan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga adik-adik juga diberikan kesehatan. Oke, sebelum kita menutup materi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa yang akan dituntut oleh ketua kelas. Ya, silakan.
kita ulang. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.